Terus di AdSense juga masih aman, di SEO masih aman. Belum ada yang pakai. Ya, andai kata ada ya paling ya udahlah kita nambahin underscore kalau di sosmed gitu kan. Benar. Realisasi diri sebenarnya. Masih butuh income yang stabil karena ada beberapa tanggungan hidup yang belum beres. Sekolah anak, lunasin KPR rumah. Terus ya intinya sih ya alhamdulillah main band sekarang udah makin ada pendapatannya gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau bisa jalan dua-duanya kenapa harus pilih salah satu? Iya. Sama kayaknya kalau suruh pilih salah satu nanti bosen yang satu, nggak ada pelarian yang lain gitu. Kadang-kadang kalau ngeband mulu juga karena pengen bosen juga nih kayak dia lagi ketemunya gitu kan. Ya, nanti ngantor lupa, Jadi terus kangen. kantor bosen kantor ada ngeband gitu. Jadi kayak bisa ngebalance itu juga privilege sih. Sebenarnya kalau ditanya cerita unik dan alasan kenapa dia namakan itu berdua hal yang berbeda ya. Tapi kalau misalkan pertanyaan dua dulu deh, kenapa namanya Perunggu? Karena pengen, nggak ada alasan yang super spesifik sebenarnya pas pertama sih gitu. Jadi Enak aja sebutnya. enak disebut 3 suku kata. Terus kalau kebayangin divisualin tuh kalau dibikin huruf P, E, F, U, N, G, G, U tuh kayaknya enak gitu pakai font apapun secara desain. Terus di AdSense juga masih aman, di SEO masih aman. Belum ada yang pakai. Ya, andai kata ada ya paling ya udahlah kita nambahin underscore kalau di sosmed gitu kan. Benar. Terus apalagi ya? Ya cukup catchy lah ya namanya. Lumayan kok beberapa kali ketemu dengan musisi-musisi teman-teman yang lain yang lebih senior gitu. Mereka ada yang bilang, wah iya juga ya gue gak kepikiran dulu kenapa nama bandnya nggak Perunggu, bagus tuh. Ada beberapa yang ngomong gitu kan. Alhamdulillah. Kalau cerita uniknya yang gue inget waktu ini setelah ditentukan nama Perunggu ya, pas kita ngecek kayak coba cocok logi ke sesuatu, tiba-tiba nemu artikel apa-apa gitu yang pokoknya ngebahas ketika ngomongin juara 1, 2, 3 pasti yang bahagia itu pasti nomor 1, tapi yang paling sedih itu yang juara 2 yang dapat perak karena juara 2 itu udah deket banget sama menang. Nah kalau yang juara 3 itu yang lebih bahagia at least karena ya dia sebenarnya nggak deket banget untuk menang pertama, tapi dia udah naik podium lah gitu. Jadi rasa lebih bersyukur gitu kalau yang ketiga. Jadi kayak ya kita korelasikan dengan nama Perunggu ya intinya gitu. Ya kenapa Perunggu? Ya kita juga kayak ya udah cukupnya aja gitu ya. Beda-beda sih ya kalau ngikutin fase ya. Jadi kayak pas awal-awal banget kan masih ngejain banget gitu bertiga bikin lagu dari nol banget gitu. Seiring berjalannya waktu pas album Memorandum mulai bikin yang kayak tuker-tukeran file gitu, bikin di rumah tuker sampai ngembang, terus udah mulai agak utuh coba mainin bareng, oh oke nih baru rekam gitu. Kalau yang album baru ini rada beda lagi ya, jadi demonya mirip-mirip kayak pas bikin di Memorandum, tapi pas ketika udah nyampe studio pas rekaman sama produser ada rombak-rombakan hal yang dirasa perlu gitu. Ada yang gak dirombak juga, cuman intinya kalau yang intinya beda-beda sih. Tapi kalau di album baru ini kayaknya yang paling variatif lah ya secara proses. Gitu sih. Yang dulu album Memorandum kenapa prosesnya kayak gitu ya karena pandemi sih. Jadi yang pada saat itu LDR. ya LDR juga jauh kan, kayak ya udah ngapain lagi ya di rumah. Udah kira bertukaran lagu. Jadinya bikin album. Main ya, bikin album Kayak kedewasaan kayaknya mau nggak mau pasti ngaruh ya, karena ya lebih tepatnya mungkin bukan kedewasaan doang tapi kayak urusan faktor umur aja ya kan. Kami udah kepala 3 ya, tua gitu, jadi pengalaman hidupnya insya Allah beragam gitu, nggak hanya dari diri kami sendiri tapi dari orang-orang di sekitar juga, mau itu teman, mau itu pasangan, mau itu orang terdekat. Mereka punya cerita yang menarik yang
pengen kami ceritain juga gitu. Mungkin lebih ke situ sih. Selebihnya ya tulisan puitis atau makna sih sebenarnya itu bukan hal yang kami kejar. Jadi bukan yang mari kita bikin lagu yang puitis dan memiliki makna mendalam. Itu nggak pernah ada di dalam misinya kami ketika main band gitu. Jadinya itu lebih ke by nature. Gua kalau nulis lirik senangnya emang begitu gitu nyampeinnya. Urusan nyampe apa enggak dan bentukan penyampaiannya seperti apa di pendengar itu di luar kuasanya kami. Jadi emang kayak tadi mungkin kamu bilang apa punya makna mendalam ya alhamdulillah. Ada juga kok orang-orang yang bilang ini apaan sih liriknya nggak jelas, ada. Jadi ya udah gitu. Tapi kami sih doyannya, gue pribadi ketika nulis lirik masih senang nulisnya begini. Mungkin nanti 5-10 tahun lagi bikin lirik bahasa Korea nggak ada yang tahu. Sekarang sih lagi senangnya begini. Kalau nggak bisa dilupain mungkin ini ya pengalaman kami pertama kali jadi openingnya konser pertamanya Ceylon Seven setelah pandemi. Itu cukup nggak bisa, bukan cukup saja ya, kayaknya nggak akan bisa dilupain sih. Maksudnya kami kan tumbuh besar dengan musik mereka gitu kan dari dulu dan emang sangat adore mereka juga gitu kan. Dapat kesempatan itu tuh kayaknya emang udah even nggak pernah terbayangkan gitu sebelum kami mulai ngeband juga gitu. Jadi pas dapat kesempatan itu ya sangat-sangat ini sih nomor berapa? Keywordsnya mimpi aja nggak berani. Nah itu. Mungkin yang paling agak-agak baru yang gue masih ingat. Kayaknya bulan lalu ya di Bandung kami main di satu event siang-siang. Macet banget perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Terus waktu itu, jadi kami hari itu manggung di 2 titik ya, di Bogor sama di Bandung ya kan? Nah terus teman-teman produksi dan alat segala macam berangkat dari Bogor ke Bandung, tapi macet banget lagi long weekend Bandung waktu itu ya libur panjang. Terus kami udah nyampe mepet, udah siap. Mobil alatnya belum sampai. Jadi mobil yang isinya alat-alat kami gitu belum nyampe. Teman-teman juga udah kan bingung tuh mau setupnya gimana. Jadi udah harus naik panggung. Jadi yang ngeset panggung 10 menit langsung bunyi jreng gitu. Tapi ya di bawah happy aja alhamdulillah sih. Kelihatannya sih yang nonton sih pada senang-senang aja. Itu kayaknya bukan lucu tapi tegang ya. Iya. Selesainya baru lucu. Oh iya, selesai baru kita menertawakan semua kejadian tersebut. Urusan salah pilih jalan lah, salah pilih pintu masuk lah segala macam. Jadi tapi udah di bawah hahihi aja. Apa ya? Sebenarnya kalau ditanya ada ekspektasi apa enggak, kami membiasakan diri tidak berekspektasi terhadap apapun yang di luar kendalinya kami gitu. Jadi ya udah kaminya yang bisa dikontrol kan kaminya sendiri. Ya main happy, main senang aja dan energinya begitu kerasa ke penonton, insya Allah penonton juga ikutan happy. Kalau BB tuh masang iklannya di billboardnya banyak ya. Di depan kantor gue ada gede banget tuh billboardnya. Jadi gue kalau lagi turun, lagi baru nyampe kantor atau mau pulang, teman-teman kantor gue tuh ada muka lo tuh. Keren. Sama nggak ngerti mungkin bisa jadi ya, cuman tapi ya line up-nya mantep kan, kayak bertabur bintang gitu. Ada Coldplay, Michael Learns to Rock, nggak ada yang bercanda. Beda event ya? Nggak, ada Hindia, ada Reality Club, ada Tulus ya. Ada Juicy Lucy jadi main nggak? Ada mah juga ya. Bertabur bintang. Iya kita sih biasanya gitu. Kalau sama Juicy Lucy pengen nonton Juicy Lucy. Bagi-bagi takjil kali ya. Udah. Iya. Enggak juga. Boleh deh itu. Lempar-lemparin ini. Kalau biji salad. satu biji. Iya. Jadi jangan makan ntar batal kan. Halo, kami dari Runggu. Saksikan penampilan kami di Kapan Lagi Buka Bareng tanggal 15 Maret 2025. Jangan lupa beli tiketnya di kapanlagibukabareng.com. Kalau Kalau bukan sekarang, Sekarang kapan lagi? Seru